Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyisipkan dan juga memformat gambar pada Microsoft PowerPoint. Berikut ini adalah contoh gambar yang diolah menjadi slideshow dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Baik, langsung saja kita praktek. Di sini saya sudah membuat dokumen baru. Kita hapus saja text box yang ada di slide pertama. Kemudian untuk menyisipkan gambar, klik Insert, kemudian klik Picture, kemudian pilih This Device. Lalu cari file gambar. Jika sudah, klik gambar, kemudian klik Insert. Sekarang gambar sudah disisipkan ke lembar kerja. Kita ingin membuat slide pertama seperti di slide contoh sebelumnya. Kita ambil bagian tengah dari gambar yang tidak ada hurufnya. Istilahnya kita akan mengcrop gambar ini. Perhatikan ketika gambar itu diklik, maka secara otomatis menu akan pindah ke format. Lalu pilih crop. Lalu perhatikan di setiap sudut dan sisi kiri atas kanan bawah ada garis. Gunakan salah satu garis ini untuk mengcrop. Klik dan tahan, tarik ke dalam. Seleksi area yang tidak ada tulisannya. Jika sudah, klik di luar. Lalu kita akan membuat gambar ini full screen, akan memenuhi slide 1. Agar memudahkan kita dalam menutupi seluruh slide 1 dengan gambar, kita zoom out terlebih dahulu. Perhatikan di sekeliling gambar ada titik-titik ini, fungsinya untuk mengubah atau menskala ukuran gambar. Disarankan untuk mengubah gambar agar rasionya tidak berubah, gunakan node yang ada di sudut. Kalau menggunakan yang atas, bawah, kiri, kanan, efeknya nanti gambar kita akan menjadi lonjong. Sehingga gunakan node yang ada di sudut. Seperti ini, agar rapi, crop gambar seukuran lembar kerja. Gunakan crop, lalu geser tepat seluas area lembar kerja. Seluruh slide 1 sudah dipenuhi dengan gambar. Berikutnya kita akan membuat judul. Kalau biasanya kita menggunakan text box, kita akan menggunakan shape. Objek yang akan saya pakai adalah objek kotak atau rectangle. Lalu tentukan area luas dari teks kita. Klik 2 kali untuk memunculkan teks. Lalu ketikkan teks yang kita inginkan. Kemudian untuk backgroundnya akan saya beri warna hitam supaya kelihatan. Caranya, pastikan rectangle ini terseleksi, kemudian klik format, pilih warna hitam, shape fill-nya kita ganti warna hitam, kemudian klik more, lalu pilih yang semi transparent. Saya akan berikan teks tambahan dengan menggunakan text box seperti ini. Slide pertama sudah selesai, kita buat slide selanjutnya. Klik kanan, new slide. Pada slide kedua ini akan saya gunakan untuk menampilkan foto wisata budaya. Kita hapus text box yang bawah. Kita insertkan lagi gambar. Gambar ini akan kita format pada Picture Styles. Klik More. Kemudian di sini terdapat beragam style atau gaya pemformatan pada foto. Kita bisa pilih salah satu. Misalkan saya menggunakan ini. Jika sudah, kita insertkan foto lagi.
Pada pilihan more ini adalah template-template yang sudah disediakan oleh PowerPoint. Kita bisa mengcustom template sesuai dengan keinginan kita. Jadi tidak menggunakan template yang sudah jadi. Perhatikan di sini ada picture effects. Di sini untuk menentukan atau mengcustom efek apa saja yang akan kita terapkan ke gambar kita. Klik picture effects. Di sini banyak jenis efek yang bisa kita terapkan. Ada preset, shadow, reflection, glow, soft edge, bevel, dan 3D rotation. Kita mulai dari preset. Preset ini memberikan efek 3D pada gambar kita. Misalkan saya pilih ini, maka jadinya nanti seperti ini. Lalu saya insertkan satu lagi. Kita coba efek yang lain. Kita coba shadow. Fungsi shadow adalah memberikan bayangan pada gambar kita. Saya pilih ini misalnya. Kemudian selain shadow, ada reflection, memberikan efek pantulan objek yang berada di depan cermin atau di atas air. Contohnya seperti ini. Lalu berikutnya glow. Fungsi glow memberikan efek berpendar atau cahaya di sekeliling frame dari gambar. Perhatikan di sekeliling gambar akan terdapat frame bingkai cahaya yang berpendar. Kalau misalnya dirasa warna yang ada di sini kurang sesuai dengan selera, kita bisa ganti di more option. Kita tambahkan slide baru untuk mencoba efek yang lain. Saya ingin slide kedua ini untuk wisata kuliner. Lalu klik picture effects, kemudian soft edge. Soft edge ini untuk memberikan efek halus atau transparan atau blur pada frame gambar. Seperti ini. Kita insertkan gambar lagi. Lalu pilih bevel. Fungsi bevel ini untuk memberikan efek 3D pada gambar, sehingga gambar seolah-olah memiliki ketebalan. Saya geser agar kelihatan. Lalu gambar yang ketiga. Kemudian yang terakhir 3D rotation, ini juga efek 3 dimensi. Fungsinya untuk memberikan efek 3 dimensi dengan cara memiringkan objek. Seperti ini. Lalu kita buat slide yang ketiga. Slide ketiga berisi wisata alam. Kita bisa menyeleksi beberapa objek foto sekaligus untuk disisipkan ke lembar kerja. Caranya, tekan dan tahan tombol CTRL, kemudian klik gambar yang kita ingin insertkan, klik lagi, kemudian klik insert. 3 gambar sekaligus berhasil disisipkan ke lembar kerja. Kita sesuaikan dulu ukurannya. Perhatikan, saya sekarang memiliki 3 tumpukan gambar. Tumpukan nomor 1, ini air terjun Sunggah. Tumpukan yang kedua, air terjun Peletuk. Dan yang ketiga, Ngebel. Kita bisa menggeser urutan tumpukan ini dengan cara mengubah arrange-nya. Perhatikan Telaga Ngebel ini berada di urutan ketiga. Kita akan buat ke urutan yang kedua. Berarti kita menggeser satu tumpukan ke atas objek yang ada di atasnya. Klik bring forward. Maka gambar Telaga Ngebel yang sebelumnya di tumpukan terakhir atau tumpukan nomor 3 ini naik ke tumpukan nomor 2.
Fungsi dari bring forward adalah untuk menaikkan gambar satu tingkat di atas objek yang ada di atasnya. Sebaliknya, untuk menurunkan satu objek di bawah objek yang ada di bawahnya, gunakan send backward. Misalkan air terjun Sunggah, ini akan saya letakkan di belakang Telaga Ngebel. Klik send backward. Air terjun Sunggah berada di bawah gambar Telaga Ngebel. Selain itu, kita juga bisa menggeser tumpukan gambar menjadi tumpukan paling bawah. Caranya, seleksi gambar yang akan kita geser paling bawah. Lalu di send backward ini ada segitiga, kita klik ada send to back. Maka gambar Telaga Ngebel yang sebelumnya di tumpukan teratas akan pindah ke tumpukan yang paling bawah. Sebaliknya, untuk menggeser tumpukan ke posisi paling atas, klik segitiga pada bring forward, pilih bring to front. Maka gambar akan bergeser ke tumpukan teratas. Berikutnya ada selection pane. Ini untuk memunculkan panel layer. Selain kita menggunakan bring forward, send backward, dan seterusnya untuk menggeser, kita juga bisa secara langsung menggeser objek kita melalui selection. Kita lihat, picture 4 ini berarti yang terseleksi adalah Telaga Ngebel. Picture 8 ini adalah air terjun Sunggah. Kemudian picture 6 ini air terjun Peletuk. Misalkan kita ingin air terjun Peletuk ini berada di layer teratas, tinggal kita klik dan tahan picture 6, kemudian geser ke posisi paling atas, sehingga air terjun Peletuk ini menempati posisi teratas. Jadi fungsi di selection pane ini untuk menyeleksi dan juga untuk menggeser urutan gambar. Saya perkecil dahulu. Berikutnya ada align. Align ini untuk mengatur perataan. Semua objek sudah saya seleksi. Kalau saya klik align left, maka semua gambar akan rata ke kiri. Saya undo. Kalau align right, gambar akan rata ke kanan. Fungsi dari align ini hampir sama dengan align yang ada di teks. Fungsinya align di format untuk mengatur perataan pada gambar. Berikutnya di bawah align ada group. Fungsinya group adalah mengelompokkan objek yang terseleksi menjadi satu kesatuan. Kita lihat, yang terseleksi tidak satu persatu dari gambar lagi, melainkan ketiganya ini sudah jadi satu objek. Kalau kita geser, semuanya bergeser. Kalau kita ubah ukurannya, yang lain juga menyesuaikan. Kalau kita mau mecah grupnya, klik ungroup. Lalu ada rotate. Rotate ini untuk memutar gambar, misalnya memutar 90 derajat. Lalu flip vertikal untuk membalik gambar secara vertikal. Flip horizontal untuk membalik objek secara horizontal. Jadi flip ini fungsinya seperti pencerminan. Agar menarik, tambahkan transisi pada slide. Mulai dari slide pertama, saya akan menggunakan drip. Akan saya terapkan ke semua slide. Kemudian slide kedua, kita tambahkan animasi entrance. Pada masing-masing objek ini, mulai dari text box dan ketiga gambar, kita pilih dan terapkan animasi satu persatu. Lalu kita coba preview. Jadinya seperti ini. Untuk slide kedua dan ketiga silakan diatur dan diterapkan transisinya. Untuk slide kedua dan ketiga silakan diatur sendiri untuk animasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.